Wah, what a dangerous job. Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Saat ini dunia tuh udah maju dan modern banget ya. Bayangin aja kalau kayak zaman sekarang tapi belum ada mobil, motor, atau pesawat. Kayak berapa lama perjalanan kita ke sekolah atau ke kantor, mall, kalau mau liburan ke Bali, Lombok, atau New York. Dan untung banget nih kita sekarang tuh punya teknologi yang super canggih kayak smartphone kita. Kalau lagi kangen sama teman-teman, sama pacar, sama mama, papa, tinggal chat aja. Kalau nggak dibales, bisa langsung telepon. Kalau kangen atau curiga dia lagi sama siapa, tinggal video call ya kan. Bayangin dulu sebelum teknologi semua ada, kita harus kirim surat lewat kantor pos, beli perangko dulu, terus nunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan buat balasan, hanya untuk tahu kabar seseorang. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi kayak gini, we must always adapt ya kan. Dan dunia itu akan selalu beradaptasi dengan perubahan dengan teknologi. Karena dengan munculnya teknologi yang baru, banyak hal-hal yang kita sudah tidak butuh lagi. Gak cuma barang-barang atau service, kadang pekerjaan pun menjadi punah nih karena adanya teknologi. Profesi-profesi yang tadinya populer dan penting bisa saja punah begitu saja. Dan hari ini kita punya materi yang menarik banget. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang punah karena teknologi. By the way, materi yang satu ini di-request oleh Salsabila Imtinani ke requestnasi@gmail.com. Thank you Salsa. So without any further ado, let's get to the list. Oke. Yang pertama adalah penyusun pin bowling. Nah, mungkin kalian gak pernah kepikiran nih bahwa once upon a time, sebelum pin bowling yang ada di bowling alley itu tiba-tiba turun sendiri pakai mesin, ada zaman dimana manusialah yang mengatur pin-pin tersebut. Penyusun pin bowling atau yang lebih akrab dikenal dengan pin boy atau pin monkey itu bertugas untuk menyusun pin bowling di lintasan, membersihkan pin bowling yang jatuh, dan membawa bola bowlingnya kembali kepada para pemain. Pekerjaan yang satu ini tuh dulu banyak banget dilakuin sama remaja laki-laki karena pekerjaan ini mostly cuman part-time, bergaji rendah, dan mengharuskan bekerja sampai lewat tengah malam. Menarik. Apa ada yang mau jadi pin boy? Coba komen di bawah. Next ada lamp lighter. Jadi sebelum adanya teknologi lampu dan listrik, lamp lighter ini sangat dibutuhkan ya di setiap kota karena mereka bertugas untuk menyalakan lilin atau lentera yang menerangi jalan. Meskipun pekerjaan yang satu ini udah punah ya karena adanya listrik yang tiba-tiba jalanan udah mulai gelap, nyala sendiri semua lampunya. Tapi ada nih beberapa kota kayak London, Zagreb di Kroasia, Wrocław di Polandia yang masih menggunakan jasa lamp lighter untuk keperluan wisata. Oh, oke. Menarik. Lamp lighter. Wah, dulu berarti kayak di jalan-jalan tuh lampunya lilin ya? Bahaya ya. Jatuh satu bisa kebakar satu kota. Wah. Next ada rat catcher, penangkap tikus. Zaman dahulu kala, pekerjaan sebagai penangkap tikus ini cukup populer nih di benua Eropa. Dan alasan adanya pekerjaan ini in the first place itu adalah untuk mencegah kerusakan persediaan makanan yang disebabkan oleh tikus, mengontrol populasi tikus, dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh tikus. Apalagi kalau misalkan kalian ingat, Eropa tuh pernah dilanda sama the Black Plague atau Black Death di tahun 1347 sampai 1351, dan wabah yang satu itu emang disebarkan oleh tikus. Casualties-nya dari Black Death atau kematian yang disebabkan oleh the Black Plague itu mencapai 50 juta kematian di Eropa berdasarkan data dari WHO. Gila banget, 50 juta orang meninggal karena tikus. Pantes ya, kayak pekerjaan ini pasti dulu diperlukan banget, pembunuh tikus. Kalau kematian sebesar ini terjadi sama Indonesia, kayak 1/5 Indonesia kayak abis. By the way, ada fun fact, ini ada sebuah cerita seorang rat catcher asal Inggris di pertengahan abad 19 bernama Jack Black yang mengaku bahwa dia tidak hanya menangkap tikus-tikus untuk dibasmi tapi juga untuk dirawat dan dipelihara. Jadi dia memelihara tikus-tikus yang berwarna unik yang dia temui lalu dijual sebagai hewan peliharaan. Nah, kebanyakan pelanggannya Jack Black ini adalah wanita dan mereka memelihara tikus-tikus tersebut dengan sangat baik. Bahkan dayang-dayang kerajaan yang memelihara tikus ini menyiapkan sangkar emas untuk rumah si tikus.
Selain itu, Ratu Victoria juga dikabarkan memelihara tikus yang dikembangbiakan oleh Jack Black. Dari sinilah muncul istilah tikus mewah atau fancy rats. Oh, kamu baru bunuh 50 juta orang. Sini masuk sangkar emasmu. Next ada log driver. Sebelum ada transportasi berupa truk, batang kayu yang akan dijadikan sumber bahan bakar, konstruksi bangunan, senjata, kertas, juga perabotan rumah tangga itu dipindahkan dari tempat penebangan pohon ke tempat penggergajian dengan memanfaatkan aliran sungai. Batang-batang pohon yang akan diolah itu dibiarkan mengapung di aliran sungai itu sampai nyampe tuh di tempat pengolahannya. Nah, tugas utamanya log driver itu untuk memastikan kayu-kayu itu tuh sampai di tempat pengolahan dengan baik, lancar, tanpa ada macet di sungai. Jika ada sendatan, log driver harus membuka sumbatan dengan peledak, jadi pakai dynamite gitu. Atau alat yang bernama PV. Mereka juga harus bekerja dengan cepat supaya air sungainya tuh nggak naik dan menyebabkan banjir. Nah, pekerjaan yang satu ini menariknya tuh emang membutuhkan pemahaman fisika, dan nggak cuma itu, mereka juga harus kuat banget. Jadi fisiknya tuh harus bagus, harus lincah juga, karena mereka harus berdiri di atas balok kayu yang bergerak dan berlari dari satu balok ke balok lainnya. Kayak di game-game gitu ya, yang kayak loncat dari satu balok ke balok lainnya di atas air. Wah, karena itu banyak juga nih log driver yang jatuh, terjepit balok-balok kayu, hingga mereka kehilangan nyawanya. Wah, what a dangerous job. Pekerjaan yang sangat berbahaya nggak sih? Apakah kalian ada yang tertarik menjadi log driver? Ya enggak lah, kan udah truk. Next ada lector. Menurut bahasa Latin, lector itu berarti seorang yang membaca, keras maupun tidak. Lector itu bertugas untuk menghibur para buruh yang bekerja seharian dengan membacakan koran, buku, atau cerita kepada pekerja-pekerja yang buta huruf. Nah, karena pada zamannya tuh nggak banyak orang yang bisa baca, lector itu dianggap sangat intelek dan mereka tuh sering dipanggil untuk memberikan kayak pidato atau ceramah, dan juga ditawari menjadi politisi. Pekerjaan sebagai lector ini dimulai di tahun 1865 di sebuah pabrik rokok di Cuba dan kemudian menyebar ke Ybor City, Tampa, Florida. Namun sekitar tahun 1930 sampai 1931, banyak lectors yang diberhentikan sama perusahaannya setelah mereka tuh membacakan berita-berita yang dianggap liberal. Nah, sampai hari ini, lector tuh masih ada di beberapa perusahaan, dan pada tahun 2017, UNESCO menetapkan pekerjaan ini sebagai warisan budaya tak benda. Wah, dari list ini kalian kalau mau jadi lector tuh masih bisa guys, bacain cerita-cerita ke orang yang kerja gitu. Tapi sekarang udah pada nonton YouTube nggak sih sambil kerja? Kamu lector. Aku lector! Aku lector! Apakah aku harus masukin LinkedIn-ku? Aku harus masukin LinkedIn-ku guys. Aku ternyata adalah lector. Kalau kalian sedang bekerja dan kalian mendengarkan video ini, hi, I'm your lector. Next, oke guys, dan yang terakhir ada human alarm clock atau knocker upper. Pada zaman dahulu kala di abad ke-19an, sebelum ada handphone atau even jam beker, banyak orang tuh yang menggunakan jasanya knocker upper untuk membangunkan mereka di pagi hari agar tidak terlambat pergi kerja. Kebanyakan pekerja pabrik tuh menyewa jasanya knocker upper itu untuk membangunkan mereka, karena mereka kalau misalkan sampai telat, itu mereka harus membayar denda untuk perusahaan di mana mereka bekerja. Cara gimana para knocker upper ini membangunkan orang-orang? Mereka mengetuk jendela para klien. Karena kalau mereka ngetoknya di pintu gedung rumah, mereka akan mengganggu kayak segedung gitu kan, para penghuni gedung lainnya. Jadi mereka harus di jendela tuh ngetoknya. Wah, terus gimana kalau misalkan kliennya di lantai 2 atau lantai 3? Jadi knocker uppers tuh punya alat khusus yang berupa tongkat bambu gitu yang diberi kawat kecil di ujungnya. Kawat tersebutlah yang digunakan untuk mengetok jendela. Jadi kayak gini kali ya, kayak. Wah. Tapi mereka juga punya nih satu alat yang lebih sering mereka pakai, namanya pea shooter. Peas ya, bukan pea shooter. Bukan kayak penembak pipis gitu. Mereka meniupkan kacang polong melalui sedotan ke jendela kliennya. Oke. Oh, berarti mereka harus jago banget ya? Mereka harus jago banget nge-aim gitu dong, kayak kalau tiba-tiba salah, ganggu orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang membangunkan knocker upper? Kalau misalkan mereka bangunin orang-orang, jadi mereka itu tidak tidur di malam hari karena mereka harus bangunin orang-orang pagi kan. Jadi dia cuma menunggu aja nih waktu sampai terbitnya matahari, atau bahkan sebelum terbit matahari, di waktu mereka harus bangunin orang. Dan ketika semua orang pergi kerja, mereka baru tidur di siang hari. Wah.
Pasti banyak dari kalian yang cocok jadi knocker upper karena kalian tidak ada yang tidur malam hari. Benarkah? Yumna paling cocok jam 2 pagi bikin es teh manis. So itu tadi adalah pekerjaan-pekerjaan yang punah karena teknologi, karena kita udah punya yang bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi it's not necessarily a bad thing. Jadi di sekolah bisnis kita belajar bahwa memang kayak ada periode-periode di mana teknologi itu emang akan menggantikan peran-peran yang sudah tidak dibutuhkan, dan itu tidak selalu berarti hal yang buruk, karena pastinya ketika muncul teknologi muncul juga kesempatan-kesempatan lainnya, pekerjaan-pekerjaan baru yang tadinya tidak ada. Kayak pekerjaan aku juga 15 tahun yang lalu tidak ada, guys. Dan sekarang aku jadi lektor kalian. Berarti itu udah maju terus mundur lagi ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, aku mau tahu dari kalian sih, apa pekerjaan yang sekarang ada yang menurut kalian dalam 5 tahun ke depan tidak akan ada lagi? Coba komen di bawah, kita berdiskusi bersama. Ini seru kan? Seru kan? Ini bahasan yang seru banget. Ini bahasan-bahasan kayak classroom business S2, kayak diskusinya seru, ya nggak sih? Coba komen di bawah, menurut kalian apa pekerjaan yang akan punah dalam 5 tahun ke depan? Dan terima kasih Salsa untuk idenya yang sangat seru, topik yang super wow. Kalau kalian punya topik-topik lainnya, boleh banget ditulis di bawah atau kirim ke requestnasi@gmail.com. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih, jajan dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. By the way, materi yang satu ini di request oleh zaman yang dahulu zaman yang dahulu. Sebelum ada transportasi seperti truk. Sebelum ada transportasi truk. Sebelum ada transportasi ke perusahaan yang mereka bekerja untuk. Kenapa sentence di kepala? Itu strukturnya.